Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya membuat brownies mini. Ini dengan menggunakan satu telur tapi hasilnya banyak, dan ini browniesnya super lembut dan coklat banget. Rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Oke, kita langsung saja lihat cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga. Tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama, saya sudah siapkan cetakannya. Saya menggunakan cetakan kue talam yang diameter 5 cm, tinggi 3,5 cm. Olesi merata tipis-tipis dengan minyak goreng. Setelah itu ini cetakannya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya siapkan 300 ml air hangat. Masukkan 80 gram atau 2 saset susu kental manis coklat. Setelah itu kita aduk hingga susu dan airnya tercampur merata. Nah, jika sudah, ini bahan cairnya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya siapkan wadah. Kita masukkan 200 gram tepung terigu. Saya menggunakan protein sedang. Tambahkan 50 gram coklat bubuk. Usahakan yang kualitas bagus ya. Tambahkan 1 sendok teh soda kue dan setengah sendok teh baking powder. Kita ayak supaya bahan keringnya ini tidak ada yang bergerindil dan tidak ada yang menggumpal, karena biasanya pada baking powder atau soda kue dan coklat bubuk itu rentan menggumpal ya. Nah, jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu bahan keringnya. Selanjutnya di wadah yang lain kita pecahkan 1 butir telur, tambahkan 200 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh pasta vanila. Boleh juga diganti dengan vanili bubuk ya. Kita aduk hingga nanti adonannya berwarna putih pucat. Tidak usah sampai gulanya larut terlebih dahulu ya. Ini sampai adonannya sedikit mengembang dan berwarna putih pucat seperti ini. Nah, jika sudah, kita masukkan sedikit bahan cairnya tadi. Setelah itu kita aduk hingga gulanya benar-benar larut. Karena tadi bahan cairnya ini masih hangat, jadi gulanya lebih mudah larut ya. Selanjutnya kita masukkan juga bahan cair dan bahan keringnya ini secara bertahap, bergantian, sambil terus diaduk hingga nanti adonannya benar-benar tercampur rata. Jadi bahan cair dan bahan keringnya ini kita masukkan bergantian, berselang-seling ya. Nah, jika sudah bahan cairnya, kita masukkan bahan keringnya, kita aduk kembali hingga tercampur merata. Ini tujuannya supaya semua bahannya lebih mudah tercampur dan tidak ada yang menggumpal. Nah, ini saya masukkan semua sisa bahan keringnya. Nah, jika semua bahannya sudah masuk, kita aduk hingga adonannya lebih halus dan semua bahannya tercampur rata. Ini saya mengaduknya cukup menggunakan whisker seperti ini ya, tidak perlu menggunakan mixer. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan 150 ml minyak sayur atau minyak goreng. Kita aduk rata kembali, pastikan minyak dan adonannya ini benar-benar tercampur rata dan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan ya, supaya nanti adonannya tidak gagal mengembang. Nah, untuk memastikan adonannya ini benar-benar tercampur rata, ini saya aduk kembali menggunakan spatula seperti ini. Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan. Jika sudah tercampur merata, ini adonannya akan saya pindahkan ke dalam gelas takar supaya nanti lebih mudah menuang di dalam cetakan. Selanjutnya kita tuang adonan ke dalam cetakan, cukup 3/4 cetakan seperti ini ya, jangan terlalu penuh karena nanti adonannya ini akan mengembang. Kita lakukan hingga adonannya habis atau hingga selesai. Nah, jika sudah, ini adonannya akan langsung kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusan hingga mendidih. Kita masukkan cetakan berisi adonannya. Kita akan kukus 15-20 menit atau sampai matang.
Nah, setelah 15-20 menit ini sudah matang. Ini hasilnya cantik banget ya. Kita angkat dari panci kukusan dan kita kukus kembali sisa adonannya hingga selesai. Nah, ini sudah agak dingin. Kita keluarkan perlahan dari cetakan. Ini cantik banget hasilnya ya, mulus. Nih, empuk. Untuk mengeluarkannya cukup ditekan seperti ini cetakannya. Kita angkat cetakannya, kita lakukan hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya. Supaya lebih cantik dan lebih coklat, ini akan saya beri topping. Untuk toppingnya ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Ini saya menggunakan coklat bata yang dilelehkan yang dicampur dengan margarin dan diberi taburan mesis coklat. Kalau teman-teman punya glaze coklat, boleh menggunakan glaze coklat ya, bisa disesuaikan dengan selera. Untuk mesis coklatnya ini bisa juga diganti dengan topping lain seperti kacang ataupun keju. Nah, ini hasilnya cantik banget, kelihatan lembut dan super coklat. Ini manisnya pas, rekomen banget buat teman-teman coba di rumah. Anak-anak pasti suka banget. Ini juga bisa dijadikan ide jualan ya. Satu resep ini saya mendapatkan lebih kurang 38 kue brownies mininya. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah. Semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.